teman-teman, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David dan pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai tutorial instalasi modul invoice details on sales order pada Udo 16. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu modul invoice details on sales order. Nah, jadi modul invoice details on sales order merupakan modul ekstra yang akan menambahkan informasi detail lebih lengkap pada halaman sales order Udo 16. Nah, modul ini sendiri akan menambahkan informasi mengenai invoice amount, amount due, paid amount, dan juga percentage of paid invoiced amount pada sales order. Nah, fitur ini tentu akan sangat berguna bagi para karyawan perusahaan untuk dapat melihat secara cepat dan langsung mengenai informasi pembayaran invoice saat ini pada halaman sales order. Nah, sebelum kita masuk ke skenario untuk eksplorasi modul ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai instalasi dari modul invoice details itu sendiri. Oke, untuk instalasinya, teman-teman terlebih dahulu bisa membuka halaman modul untuk mendownload invoice details on sales order terlebih dahulu. Untuk link ini nanti akan saya cantumkan di artikel saya yang terdapat pada deskripsi video. Nah, apabila teman-teman sudah membuka webnya, kita dapat langsung mengklik download for version 16. Nah, kemudian kita akan mendownload sebuah file zip yang dapat kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, apabila sudah kita ekstrak dan kita buka isi foldernya, maka kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa file dalam folder ini. Kemudian kita bisa langsung membuka folder lokasi instalasi Udo yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada kasus ini saya sudah membuka instalasi Udo Docker saya pada folder bernama Udo Docker 2. Kemudian pada folder instalasi Udo, teman-teman bisa membuka folder add-ons, dan teman-teman bisa langsung memindahkan folder yang sudah kita ekstrak sebelumnya ke dalam folder add-ons tersebut, seperti berikut. Nah, apabila sudah sesuai, teman-teman sekarang bisa membuka IDE preferensi teman-teman. Pada video ini saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan sebuah komen untuk menjalankan Udo tersebut melalui Docker. Nah, apabila teman-teman sudah membuka foldernya, seperti saya sudah membuka di VS Code, dapat lihat di sini terdapat nama foldernya Udo Docker 2. Teman-teman bisa menjalankan sebuah komen di terminal, yaitu docker strip compose up strip build seperti berikut. Nah, dapat lihat bahwa sekarang Udo service sudah running dan kita sekarang bisa langsung membuka web Udo seperti biasanya. Oke, untuk eksplorasi kali ini saya sudah membuat database baru yang bernama soal2_UTS_20482211_extra sales, di mana database ini merupakan database yang akan saya lakukan instalasi modul ekstra ini. Oke, teman-teman bisa langsung login saja sebagai admin. Nah, apabila kita sudah login, kita bisa langsung masuk ke dalam halaman apps melalui home menu. Dan untuk melakukan instalasi modul sebelumnya, yaitu mengenai invoice details, kita bisa langsung klik remove apps di atas, dan pada search bar kita cari sales. Nah, dapat terlihat bahwa sekarang sudah ada modul baru yang bernama invoice details on sales order. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa langsung mengklik activate. Oke, baiklah. Seharusnya modul tersebut sekarang sudah aktif dan sudah terinstall. Untuk mengeceknya, kita dapat kembali ke halaman apps dan mencari modul sales seperti sebelumnya. Nah, dapat terlihat bahwa sekarang sudah memiliki deskripsi installed. Oke, dengan ini instalasi dari invoice details on sales order sudah selesai dan kita dapat langsung melakukan eksplorasi menggunakan skenario yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, baiklah. Untuk skenario eksplorasi kita mengenai modul ekstra ini, kita akan menjalankan sebuah skenario di mana bagian sales PT Johan akan mengirimkan quotation kepada Decoedic. Kemudian quotation tersebut akan memiliki data produk Office Chair Black berjumlah 5 dengan immediate payment. Quotation tersebut akan memiliki expiration date 20 April 2023. Nah, untuk tahapan skenario ini tersendiri,
PT Johan akan membuat quotation sesuai data dengan sebelumnya dengan customer DecoEdict. Kemudian akan mengkonfirmasikan quotation tersebut menjadi sales order, lalu melakukan pengiriman produk ke DecoEdict, kemudian membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut ke DecoEdict, kemudian menerima pembayaran tidak penuh dari DecoEdict dan mengkonfirmasikan pembayaran tersebut, lalu membuka kembali halaman sales order, kemudian menerima sisa pembayaran dari DecoEdict dan mengkonfirmasikan pembayaran. Nah, untuk skenario yang kita jalankan hanya akan ada satu, namun kita akan menjalankan skenario ini dengan dua kali, di mana yang pertama itu tanpa modul ekstra, dan yang kedua itu dengan modul ekstra invoice details. Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang akan langsung masuk ke dalam skenario yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk memudahkan eksplorasi ini, saya sudah membuka dua browser, di mana setiap browser akan membuka database yang berbeda, di mana browser yang pertama dapat terlihat di kanan atas. Browser ini akan membuka dengan database deskripsi no extra, di mana database ini tidak memiliki instalasi modul extra invoice details. Namun untuk database yang kedua itu akan dibuka di browser yang berbeda dengan nama extra sales, dapat terlihat di kanan atas, dan juga dapat terlihat bahwa pada database ini sudah merupakan database dengan instalasi invoice details on sales order. Baiklah, untuk skenario tersebut pertama akan kita jalankan tanpa instalasi modul ekstra. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke modul sales melalui home menu. Kemudian kita akan membuat quotation baru sesuai skenario. Nah, untuk customer sendiri merupakan DecoEdit dengan expiration tanggal 20 April 2023 dengan payment terms immediate payment. Nah, untuk produknya sendiri sesuai dengan skenario, kita akan menambahkan produk office chair black dengan kuantitas sebanyak 5 kursi. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita akan dapat langsung mengkonfirmasikan quotation tersebut dengan mengklik confirm, sehingga quotation akan langsung menjadi sales order. Nah, apabila sudah menjadi sales order, kita dapat langsung mengirimkan produk kepada DecoEdict dengan mengklik delivery, dan kita dapat mengubah kolom dan menjadi sesuai dengan kolom demand, yaitu 5, dan kita dapat mengklik validate. Untuk eksplorasi kali ini, saya tidak akan mengirimkan SMS, maka dari itu kita dapat mengklik disable SMS. Dan dengan ini, kita dapat melihat status dari dokumen inventory-nya akan menjadi done, dan kita sudah berhasil mengirimkan produk. Kita dapat kembali ke halaman sales order dengan memilih kode dokumen di atas. Dan dapat terlihat bahwa sekarang sales order-nya sudah terkirim dan sudah ada opsi create invoice. Nah, dengan ini kita dapat mengklik create invoice untuk membuat tagihan kepada DecoEdict. Kita dapat memilih regular invoice saja dan create and view invoice. Nah, sekarang sudah menjadi sebuah dokumen draft invoice. Kita dapat langsung memilih confirm saja untuk mengkonfirmasikan invoice. Dan sekarang sudah menjadi sebuah invoice baru, dengan dapat terlihat juga produknya adalah office chair black dengan kuantitas 5, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita dapat langsung menambahkan sebuah pembayaran baru dari DecoEdict, register payment. Namun untuk pembayaran ini tidak penuh sesuai skenario, maka saya akan mengubah amount-nya menjadi 300 saja. Nah, untuk payment difference-nya tentu akan menampilkan selisih dari kekurangan pembayaran yang harus dilakukan oleh DecoEdict, dan kita dapat memilih keep open. Kemudian kita dapat mengklik create payment. Nah, akan dapat terlihat bahwa sekarang pada halaman customer invoice terdapat tulisan parsial, dan kita dapat melihat bahwa sudah ada deskripsi paid on tanggal 9 April dengan jumlah 300.000. Nah, apabila kita kembali ke halaman sales order, di sini tidak akan ada deskripsi mengenai pembayaran yang sudah kita lakukan sebelumnya pada invoice. Jadi, kita tidak bisa melihat mengenai pembayaran invoice dari sales order yang sedang kita buka saat ini. Nah, untuk melihat mengenai detail pembayaran, kita harus membuka invoice tersebut dengan mengklik invoices di atas ini. Nah, dengan ini kita dapat melihat kembali halaman invoice seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa
melanjutkan skenario, yaitu dengan menerima sisa pembayaran, kita dapat mengklik register payment, kemudian kita dapat langsung mengklik create payment. Nah, dengan ini invoice akan memiliki status paid, dan kita dapat lihat di sini bahwa amount due sudah nol dan seluruh tagihan dari invoice ini sudah terbayarkan dengan penuh. Oke, dengan ini kita eksplorasi sudah selesai, di mana kita dapat melihat bahwa tanpa modul extract tersebut, untuk melihat mengenai detail pembayaran suatu sales order, kita harus masuk ke halaman invoice. Kita tidak bisa melihatnya langsung dari halaman sales order. Nah, kita akan melihat perbedaannya selanjutnya apabila kita menjalankan skenario yang sudah kita jalankan sebelumnya dengan modul extra invoice details on sales order. Oke, saya akan berpindah browser sehingga saya akan membuka dengan database yang sudah dilakukan instalasi modul invoice details tersebut. Kemudian kita akan mengulangi skenario, kita dapat langsung masuk ke halaman sales, kemudian kita dapat membuat quotation baru seperti skenario, dan memilih customer-nya adalah Deco Edict. Kemudian expiration-nya akan sama, yaitu 20 April, dengan payment terms immediate payment. Untuk produknya, teman-teman, kita akan memilihnya juga sama, yaitu Office Chair Black, dengan kuantitas 5. Oke, apabila sudah sesuai, kita sudah dapat melihat satu perbedaan dari awal, di mana di sini kita sudah bisa melihat bahwa sudah ada deskripsi invoiced amount, amount due, dan juga paid amount yang merupakan informasi tambahan dari modul yang sudah kita install. Nah, karena ini sales order, quotation-nya belum kita simpan, maka seluruh nilai dari ketiga kolom ini akan berjumlah 0. Nah, kemudian kita dapat mengklik confirm untuk mengubah quotation ini menjadi sales order secara langsung, seperti skenario. Dan kita dapat melihat bahwa sekarang sales order sudah jadi. Kemudian kita dapat melanjutkan skenario dengan mengirimkan produk tersebut dengan mengklik delivery. Kemudian kita dapat mengubah kolom dan menjadi 5 sesuai dengan kolom demand. Dan kita dapat mengklik validate. Kita akan memilih disable SMS seperti sebelumnya. Dan kita akan kembali ke halaman sales order dengan mengklik kode dokumen di atas. Nah, kemudian kita sudah melakukan pengiriman produk, kita dapat langsung membuat invoice seperti sebelumnya. Maka kita dapat mengklik create invoice. Kita akan memilih regular invoice saja seperti sebelumnya. Dan kita dapat mengklik confirm untuk draft invoice yang sudah terbuat. Nah, dengan ini kita sudah membuat sebuah draft invoice dari sales order sebelumnya. Dapat lihat bahwa produknya juga sama, yaitu Office Chair Black berjumlah 5 dengan customer Deco Edict. Nah, apabila kita kembali ke halaman sales order terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, kita sudah dapat melihat bahwa pada halaman sales order, kolom-kolom informasi tambahan tersebut sudah berisi dengan jumlah sesuai dengan invoice yang sudah kita buat, yaitu invoiced amount, yaitu 602, dengan amount due-nya 602, di mana artinya kita harus menerima pembayaran 602, dan juga paid amount-nya adalah 0 karena kita belum menerima pembayaran apapun dari Deco Edict. Nah, di atas juga sudah terdapat informasi baru di mana amount paid yang berjumlah 0 ini merupakan persentase dari jumlah yang sudah dibayarkan. Karena sekarang ini juga belum ada yang dibayarkan sama sekali, maka persentase yang sudah dibayarkannya akan berjumlah 0. Oke, kita akan langsung coba saja menerima pembayaran sesuai skenario. Kita dapat masuk ke halaman invoice dengan mengklik invoice kembali. Kemudian kita akan meregister payment. Seperti langkah dari skenario, kita akan menerima pembayaran tidak penuh, maka saya akan mengubah amount yang akan dibayarkan sebanyak 300 saja, dan kita akan memilih keep open pada payment difference. Kita akan dapat mengklik create payment. Nah, pada halaman invoice, sama seperti skenario yang kita jalankan pada database tanpa modul, kita akan melihat juga bahwa invoice akan memiliki status parsial, dan kita dapat melihat bahwa pada tanggal 9 April kita sudah melakukan pembayaran, sudah menerima pembayaran sebanyak 300. Nah, menariknya adalah apabila kita kembali ke sales order, kita dapat melihat informasi mengenai invoice tersebut tanpa harus membuka, di mana kita dapat melihat bahwa invoice amount yang harus dibayarkan adalah 602 sama seperti sebelumnya, namun sekarang amount due-nya hanya bersisa 302 dan sudah ada jumlah sebanyak 300 pada paid amount. Hal tersebut karena kita sudah menerima pembayaran sebanyak 300 melalui invoice yang sudah kita isi dengan register payment sebelumnya. Nah, kita juga dapat melihat di atas mengenai persentasenya adalah sekarang
sales order ini sudah dibayarkan sebanyak 49,79% dari pembayaran yang seharusnya dibayarkan. Di mana 49,79% ini akan berjumlah 300 sesuai dengan paid amount yang sudah dibayarkan sebelumnya. Nah, dengan ini kita dapat melihat secara mudah mengenai informasi pembayaran sebuah sales order tanpa harus masuk ke dalam halaman invoice. Seperti skenario sebelumnya yang kita jalankan, di mana kita harus masuk ke halaman invoice untuk melihat detail dari pembayaran sales order ini. Nah, kemudian kita bisa langsung melanjutkan skenario dengan kembali ke halaman invoice dan menerima sisa pembayaran dari DecoEdict. Kita dapat meng-register payment dan kita akan mengklik create payment. Maka invoice akan memiliki status paid dan juga dapat terlihat di bawah sudah ada 2 kali pembayaran dan amount due-nya adalah 0. Apabila kita kembali ke halaman sales order, kita akan melihat bahwa sekarang sama seperti pada halaman invoice, di mana amount due-nya adalah 0 dan juga paid amount-nya sesuai dengan invoice amount, yaitu 602,5, dan persentasenya dapat kita lihat bahwa sekarang sudah 100, di mana artinya sales order ini sudah 100% dibayarkan sesuai dengan invoice. Nah, teman-teman, itu adalah perbedaan dari instalasi dari modul ekstra, yaitu invoice details pada sales order. Tentu modul ekstra ini akan membantu teman-teman dengan mudah sekali untuk melihat detail dari sebuah invoice pada sales order dengan mudah, tanpa harus bolak-balik membuka halaman invoice tersebut. Nah, untuk langkah-langkah dari tutorial saya kali ini juga saya cantumkan di deskripsi video pada sebuah artikel Medium. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya sudah menonton.